Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Syaprianto, NIM 2011-3614, perwakilan dari kelompok 1 dari mata kuliah struktur data. Nah, di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang final project yang berjudul Allshop, online shop. Nah, di sini ada beberapa fitur yang kami gunakan, yaitu menggunakan include-nya 7 dari Windows.h, CSDlib, terus IOStream, Studio.h, Junior.h, String.h, dan Time.h. Yang satu lagi ini Define Max 100. Nah, di sini di inputan ini menggunakan beberapa inputan yang sudah dibuat, yaitu pilihan dan kode pilihan. Yang kedua, inputan ini nanti Global Story sama dengan 0. Kita membuat array, yaitu yang menggunakan string RWT, yaitu riwayat 100. Nah, di void.txt ini adalah fungsi untuk kita menggunakan beberapa .txt ini supaya bisa jalankan atau diurutkan. Nah, di void delay ini digunakan untuk waktu yang digunakan untuk menjalankan sebuah teks. Nah, di void login ini ada beberapa output yang sudah dimasukkan, yaitu tentang judul. Yang pertama, judul final project, dan struktur data, sistem penjualan online. Nah, kedua itu ada yaitu menu yaitu ada tiga. Di sini bisa login sebagai pembeli dan bisa login sebagai penjual. Nah, jika salah satunya ini tidak ada, maka kita bisa klik yang keluar. Nah, di GoTaxi 15,15 ini, di slide ini adalah untuk menginputkan pilihan. Jika pilihan ini ada salah satu kita pilih, maka inputan yang kita masukkan tadi masuk ke variabel pilihan. Nah, di void catalog ini juga ada beberapa outputan, yaitu yang pertama itu ada kelompok. Yang kedua sama aja dari kepala judul tadi, final project. Nah, di sini itu ada pilihan lagi. Nah, kalau di void catalog ini bedanya dia ada beberapa pilihan juga, yaitu sebagai pembeli di sini ada 1, 2, 3 pilihan. Yang pertama ada baju, yang kedua ada sepatu, dan yang ketiga ada jaket. Jika yang tadi udah kita pilih, nanti kita masukkan dari nomor 1 sampai 3 ini mana yang mau kita isikan. Misalnya di sini saya mengisikan ke nomor 2. Jadi masuknya 2 tadi ke variabel kode pilihan. Di sini ada struct QQ. Nah, di sini ini ada beberapa seperti isi atau dari array dari string baju. Ini ada string baju, nanti bakal nampilin menu jika kita pilih nomor 2 tadi ya. Di sini juga ada string sepatu juga jika kita pilih nomor 2 tadi. Nah, di sini ada string jaket. Nah, di sini juga akan menampilkan menu jaket. Di sini ada kita buat seperti kayak string pelanggan atau menyimpan data-data pelanggan. Nah, di sini ada awal dan akhir. Seperti yang kita ketahui, jika menggunakan struct itu akan ada akhiran seperti ini, variabel yang mau kita deklarasikan nanti. Nah, di sini juga di struct online ini ada beberapa inputan dari string baju 1, string sepatu 1, string jaket 1, ada in harga baju, in harga sepatu, in harga jaket, terus string seats, dan in jumlah. Nah, di sini itu ada beberapa seperti inputannya ya, teman-teman. Nah, kalau di sini struct online itu kita tutup dengan struct online array max. Nah, lanjut lagi, di sini ada void katalog baju. Dan jika teman-teman nanti sudah masuk di daftar harga baju, itu ada beberapa pilihan. Pertama, sistem CLS ini kayak biasa teman-teman yang kita ketahui itu untuk menghapus tampilan yang di output tadi. Dan di sini ada itu outputan, yaitu tampilan dari harga baju, kodenya, model, size, harga. Nah, di sini for ini akan menampili secara berulang dari antrian baju yang sudah kita inputkan tadi. Nah, jadi kalau sudah misalnya di menu yang sebelumnya kita udah pilih misalnya baju syar'i, nah dia bakal nanti nampilin di sini baju syar'i dan ada kodenya dan model sama ukurannya dan juga harganya. Di sini juga ada outputan lagi, yaitu
bakal nampilin minimal pembelian harus 2 item. Selanjutnya kita masuk ke void sepatu. Nah, di sini void sepatu sama juga dia bakal menghapus tampilan output yang pertama tadi agar supaya lebih rapi. Nah, di sini juga bakal ngambilin daftar harga sepatu dan kodenya, modelnya, size-nya, dan harganya. Jadi for ini dia bakal nampilin inputan sepatu yang sudah kita pilih tadi. Nah, jika sudah pilih maka nanti di sini itu bakal nampilin kode model sepatu yang kita pilih tadi, size yang kita pilih tadi, dan harga yang sudah tertera di menu sebelumnya. Nah, di ini juga bakal nampilin minimal brand harus 2 item. Oke, sekian dulu mungkin itu penjelasan dari saya. Nanti bakal dijelaskan. Baik, terima kasih. Di sini saya Aristia Rasida dengan NIM 20.11.3635 akan menjelaskan tentang codingan kami dari baris 123 sampai dengan baris 281 katalog jaket. Nah, di sini kami menggunakan fungsi void ini karena kami ingin menampilkan tentang katalog jaket dari toko kami. Nah, di baris 123 ini kami menggunakan void katalog jaket karena void di sini adalah fungsi yang tidak memiliki nilai kembalian. Kemudian katalog jaket pada baris 123 ini yaitu sebagai parameter dari fungsi void ini. Karena fungsi void ini membutuhkan input, maka perlu dituliskan atau dibuatkan parameter yang berfungsi untuk menyimpan nilai yang akan diinputkan ke fungsi. Pada parameter katalog jaket ini, nilai yang akan diinputkan yaitu model jaket, ukuran atau size jaket angka 3. Nah, selanjutnya karena kami menggunakan increment menunjukkan bahwa mulai dari angka 0 variabel i ini selalu bertambah 1. Nah, kemudian gotoksi 15,6 plus i ini adalah perulangan gotoksi di mana letak barisnya akan menyesuaikan dengan ketentuan dari variabel i, yaitu ketika terjadi perulangan maka i akan bertambah menjadi 1. Nah, selanjutnya untuk siot antrian .jacket indeks i ini adalah untuk menampilkan kode dari angka 1, angka 2, angka 3, kemudian untuk menampilkan model jaketnya ada 3 model, kemudian size-nya untuk menampilkan size-nya, dan yang terakhir untuk menampilkan harga dari setiap modelnya. Nah, selanjutnya pada baris 133 terdapat gotoksi 15,9 yang menandakan output ini berada pada kolom ke-15 pada baris ke-9 yang akan menampilkan sama dengan secara panjang untuk menutup dari tabel yang kami buat. Kemudian yang terakhir yaitu pada baris 134 ada gotoksi 15,10 yang akan menampilkan kalimat minimal pembelian harus 2 item. Nah, selanjutnya masuk pada void belanja baju, yaitu fungsi void dengan parameter belanja baju. Nah, di sini yang pertama pada baris pertama yaitu baris 138 kami mendeklarasikan beberapa variabel dengan tipe data integer. Yang pertama yaitu variabel n, variabel a, variabel array kode dengan indeks 100, kemudian variabel pilih, kemudian variabel ongkir, dan yang terakhir yaitu array total dengan indeks maksimal. Selanjutnya pada baris kedua yaitu pada baris 139 kami mendeklarasikan beberapa variabel dengan tipe data integer, dengan yang variabel pertama yaitu jumlah sama dengan 0, kemudian variabel 2 yaitu x, dan variabel yang ketiga yaitu total sama dengan 0. Nah, arti dari jumlah sama dengan 0 ini adalah dimana perhitungan jumlah dimulai dari 0, kemudian pada total sama dengan 0 juga perhitungannya dimulai dari 0. Nah, selanjutnya terdapat deklarasi dengan tipe data string, ada variabel nama, nomor HP, dan alamat, dan yang terakhir terdapat deklarasi dengan tipe data integer dengan variabel yang pertama yaitu total underscore bayar 1 sama dengan 0 dan total underscore bayar 2 sama dengan 0. Nah, total underscore bayar 1, 0 ini adalah perhitungan total bayar yang pertama, yaitu menghitung semua jumlah baju yang dibeli itu dimulai dari 0, kemudian total bayar yang kedua yaitu juga dimulai dari 0. Total bayar yang kedua ini didapatkan dari total bayar yang pertama ditambah dengan ongkirnya. Selanjutnya, gotoksi 15,14 akan ditampilkan masukkan beberapa banyak Anda ingin membeli baju. Nah, di sini ditampilkan bahwa SIN-nya adalah N, maka N adalah jumlah dari banyaknya baju yang akan dibeli oleh pembeli. Kemudian kami menggunakan perulangan 15,16 ditambah 7 ini adalah angka 15 menunjukkan berada pada kolom ke-15, kemudian berada pada baris 16 ditambah dengan 7 dikalikan dengan jumlah A pada
perulangan pertama dan seterusnya. Nah, pada baju yang pertama ini adalah A-nya adalah 1, kemudian 1 dikurangi 1 adalah 0. Maka dari itu letak dari baris yang pertama, barang ke pertama ini adalah terletak pada baris 16 tambah 7 kali 0, yaitu terletak pada baris ke 16. Kemudian untuk kode barangnya pun juga sama, menggunakan gotoksi 15,17 tambah 7 dikali A-nya 1 dikurangi dengan 1. Kemudian akan muncul kode barangnya, pembeli menginputkan kode barangnya. Kemudian di baris selanjutnya pada model baju akan langsung ditampilkan otomatis oleh program kami. Begitu juga dengan baris harga, program kami akan langsung menampilkan model dan harga dari baju tersebut ketika pembeli telah menginputkan kode dari model baju yang pembeli inginkan. Setelah itu, pembeli akan diminta untuk menginputkan size yang mereka inginkan, dan yang terakhir, mereka diminta untuk menginputkan berapa banyak mereka akan membeli baju dari model tersebut. Nah, selanjutnya, pada baris 152 juga terdapat sistem CLS. Nah, di sini fungsinya adalah untuk menghapus output dari program sebelumnya, yaitu untuk menghapus input dari barang yang diinputkan oleh pembeli, yaitu barang keberapa, kodenya, kemudian akan ditampilkan model dan harganya, kemudian pembeli memilih size dan jumlah belinya. Nah, setelah itu dengan sistem CLS, program akan menghapus output tadi, kemudian akan menampilkan daftar belanja dari pembeli. Nah, di sini juga menggunakan gotoksi, semuanya menggunakan gotoksi 5,3 yang berarti berada pada kolom kelima dan pada baris ketiga. Nah, kolom kelima ini berfungsi agar output yang kita tampilkan tidak berada di sebelah pinggir kiri, tetapi agak sedikit ke tengah. Selanjutnya, di sini akan ditampilkan struktur data sistem penjualan online, kemudian daftar belanja dari pembeli, kemudian akan ditampilkan nomornya, mulai dari nomor 1, 2, 3, dan seterusnya, kemudian model baju yang dipilih, size yang mereka pilih, harga yang tertera pada setiap model, kemudian jumlah beli, dan akan ditampilkan total dari satu model baju yang pembeli inginkan. Nah, di sini kami juga menggunakan perulangan for dengan variabel A yang dimulai dari angka 1 sampai kurang dari atau sama dengan N, yaitu jumlah baju yang pembeli inginkan. Nah, di sini kami menggunakan gotoksi 5,9 plus A dan seterusnya. Ini adalah output kami letakkan pada kolom kelima, kemudian berada pada baris 9 ditambah dengan A-nya ini adalah urutan dari nomor model baju yang mereka inginkan. Misalnya bajunya ada 3, A yang pertama ini adalah 1, maka 9 ditambah 1 adalah 10. Maka letak output yang pertama ini adalah berada pada kolom kelima dan baris ke-10. Di sini kami mengoutputkan tanda huruf seperti huruf I tegak. Nah, ini untuk membuat sebuah tabel yang dapat membatasi nomor barang, model, size, harga, jumlah beli, dan total dari belanjaannya. Nah, setelah itu kami akan memanggil baju yang mereka pilih dan akan diletakkan pada kolom model. Kemudian kami juga akan memanggil size yang mereka pilih dan akan diletakkan pada kolom size. Kemudian kami akan memanggil harga dari masing-masing baju per model yang akan kami letakkan pada kolom harga, dan kami akan memanggil jumlah beli di setiap model baju yang akan kami tampilkan pada kolom jumlah beli. Selanjutnya, pada baris 172, kami akan menjumlah harga satu model baju dikalikan dengan banyaknya baju yang pembeli inginkan. Nah, kemudian jumlah total harga satu baris, satu model baju akan kami jumlahkan semua beberapa model baju sehingga akan terbentuk total underscore bayar 1. Ini adalah total dari semua belanja, semua model baju yang dibeli oleh pembeli. Kemudian kami akan menampilkan gotoksi 5,14 yaitu pada kolom 5 dan baris 14 untuk memasukkan data diri pembeli sebelum melakukan transaksi. Nah, di sini pembeli diminta untuk menginputkan nama, nomor HP, dan alamat yang akan digunakan untuk proses pengiriman barang. Nah, pada baris 187 program kami akan
membuat ongkir yaitu sebesar Rp25.000. Kemudian pada baris 188 akan ditampilkan ongkos kirimnya yaitu sebesar yang ada pada baris 187 yaitu sebesar 25.000 secara otomatis. Kemudian akan muncul kemudian akan ditampilkan total belanja keseluruhan yaitu total underscore bayar 2 yang didapatkan dari total underscore bayar 1 yaitu jumlah harga barang yang dibeli oleh pembeli ditambahkan dengan ongkir. Kemudian setelah itu akan ditampilkan layanan transfer. Kami membuat 3 pilihan layanan yang bisa digunakan oleh pembeli dengan memilih salah satu dari ketiga bank ini. Kami menggunakan percabangan if else if untuk bank untuk melakukan transfer akan ditampilkan kalimat bahwa pengiriman dilakukan setelah Anda mentransfer, kemudian barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Nah, itu tadi void dari belanja baju. Kemudian selanjutnya pada baris 210 ada void belanja sepatu. Nah, void belanja sepatu ini codingnya sama dengan void belanja baju. Hanya saja pada belanja baju di void belanja sepatu ini kata baju diganti menjadi sepatu dan model size harga model size dan harganya dibuat menjadi untuk pembelian sepatu. Nah, baik, sekian dulu penjelasan dari saya. Jika banyak kurangnya mohon maaf. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih kepada Agnistia. Selanjutnya saya Emma Giovanni Putri dengan NIM 20113663. Di sini saya akan menjelaskan yaitu void belanja jaket yang mana ini sama dengan void belanja baju maupun sepatu. Yang selanjutnya terdapat void init. Nah, di sini terdapat antrian dot awal sama dengan -1 yang mana ini antrian ini berasal dari struct QQ yang mana dinamakan antrian awal. Di sini juga terdapat antrian akhir sama dengan -1. Nah, di sini terdapat bold penuh yang dimana jika antrian akhir ini sama dengan max dikurangi 1 atau max di sini adalah define. Di sana tadi terdapat deklarasi define max 100, maka max ini 100, jadi antrian akhir ini adalah antrian ke 99. Paling besar itu adalah 99, maka akan benar. Jika salah, maka akan false. Nah, perlu diketahui juga kenapa max dikurangi 1, dikarenakan array dimulai dari 0, sedangkan maksimalnya dimulai dari 1. Nah, selanjutnya terdapat bool kosong, yang mana jika antrian ini, antrian akhir sama dengan -1, yang mana berarti tidak ada antrian di dalamnya. Jika tidak, maka akan salah. Yang selanjutnya terdapat void cari, yang mana akan ada string X, di mana di sini nanti akan ada kita diminta untuk memasukkan nama pelanggan yang ingin dicari, yang mana akan masuk ke scene WS X, yang mana akan masuk ke X ini. Nah, selanjutnya ada in I sama dengan 0, yang mana ini nanti I akan dimulai dari 0, serta juga sama dengan posisi-posisi juga akan dimulai dari 0. Nah, di sini terdapat while I kurang dari 11 dan antrian pelanggan tidak sama dengan X. Maka I++ akan diulang. Nah, maka terdapat if antrian tidak sama dengan X, maka akan muncul maaf, pelanggan yang dicari tidak ada, berarti tidak sesuai antara nama yang dicari dengan data yang ada. Jika sampai semuanya tidak benar. Nah, selanjutnya jika antrian pelanggan ini sama dengan X, maka kita akan melihat posisi yaitu I+1. Dan mana akan muncul berada pada antrian keberapa atau posisi keberapa. Yang selanjutnya terdapat void display, yang mana ini akan memunculkan seluruh antrian yang ada, yang mana di sini terdapat if jika tidak kosong, maka akan masuk ke for atau perulangan. K sama dengan antrian awal, K kurang dari antrian akhir, K++, yang artinya ini perulangan dari antrian, yang mana akan muncul seluruh antrian yang berada pada antrian keberapa dengan K+1. Tujuan K+1 ini karena
antrian awal itu adalah sebuah array yang mana dimulai dari 0, maka harus di plus 1 agar memulai dari angka 1. Yang selanjutnya, jika antrian tidak ada isinya atau kosong, maka akan muncul antrian kosong. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mario. Pada Mario, dipersilahkan. Oke, perkenalkan nama saya Mario Afnir Giosara dengan NIM 20113621. Di sini saya akan menjelaskan baris 417 sampai baris 534. Nah, pada baris 417 ini terdapat void in queue. Jadi di sini gunanya void in queue ini untuk menambah antrian pada queue. Nah, di sini terdapat string pelanggan. Nah, selanjutnya di dalam void in queue ini juga terdapat percabangan yaitu if else. Nah, di sini ada if, jika tidak penuh akan menampilkan menu masukkan nama pelanggan. Nah, akan diinputkan masuk ke string pelanggan tadi. Lalu terdapat struk antrian yaitu antrian pelanggan yang arraynya yaitu antrian akhir yaitu sama dengan string pelanggan tadi yang telah diinputkan. Selanjutnya ada antrian akhir yang bertambah karena telah memasukkan inputan tadi. Selanjutnya ada konfirmasi nama pelanggan sekali lagi. Di sini digunakan untuk menginput pada RWT, string RWT yang arraynya yaitu integer history. Terus historinya bertambah karena telah diinputkan. Selanjutnya akan menampilkan pelanggan atas nama. Jadi misalnya di sini pelanggannya masukkan nama Mario, akan muncul nama Mario di sini dalam antrian. Oke, selanjutnya ada percabangan if lagi, jika tidak kosong akan display, memutar void display. Nah, selanjutnya jika tidak, percabangan else yaitu akan menampilkan antrian penuh dan tampilkan out garis lurus ini. Oke, selanjutnya ada void di queue. Ya, di sini untuk menghapus antrian, yaitu antrian queue-nya, antrian pelanggan. Di sini terdapat deklarasi integer k, terus percabangan if tidak kosong akan menampilkan pelanggan atas nama antrian pelanggan, struk antrian pelanggan dengan di dalamnya ada antrian awal selesai end. Terus di dalamnya ada perulangan untuk menghapus antrian pelanggan yang paling awal pada struk. Jadi yaitu for k sama dengan antrian awal, k lebih kecil dari antrian akhir, dan k plus plus. Nah, antrian awal pelanggan dengan data arraynya k sama dengan antrian pelanggan k plus 1. Terus antrian akhir yang berkurang. Struk antrian akhir berkurang. Nah, jika tidak akan tampilannya antrian kosong. Terus si outnya garis strip mendatar. Selanjutnya ada void riwayat. Di sini untuk void riwayat ini kami menggunakan insertion sort. Nah, jadi di sini terdapat perulangan untuk mengurutkan riwayat pelanggan yang telah memesan, yaitu for integer k sama dengan 1, k lebih kecil dari history, k plus plus. Nah, di sini ada deklarasi string temp sama dengan rwt, arraynya k, terus ada integer j sama dengan k min 1, terus ada while di sini j lebih besar sama dengan 0, dan while temp lebih kecil sama dengan rwt j. Lalu di dalamnya terdapat rwt, array rwt j tambah dengan 1 sama dengan rwt j, array rwt j. Selanjutnya j sama dengan j kurang 1. Jadi j di sini sama dengan j kurang 1. Lalu selanjutnya ada rwt, array rwt j tambah 1 sama dengan temp. Nah, selanjutnya di sini akan ada tampilan untuk menampilkan hasil insertion sort tadi, yaitu cout riwayat pemesanan. Terus selanjutnya selanjutnya ada for perulangan untuk menampilkan data yang telah di sorting tadi. Nah, di sini ada integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari history, i plus plus. Terus ada tampilannya. Oke, selanjutnya di baris 475 ada integer main-nya. Jadi pertama kali dijalankan nanti saat aplikasinya dijalankan itu akan pertama kali memutar integer main-nya. Nah, di sini ada deklarasi string username, password, terus ada integer field dan m. Nah, terus di sini ada perulangan, itu akan menampilkan selamat datang yang bergerak dari sisi kanan ke kiri. Nah, dengan delay 120. Oke, selanjutnya ada masuk di sini.
lalu akan mulai dari awal, dari login. Nah, dia akan masuk ke menu login ini. Nah, dari login ini akan memutar void login tersebut yang pada baris awal tadi di atas itu. Nah, terus dia akan menanyakan pilihan. Nah, jika pilihannya sama dengan 1, sistem akan membersihkan layar, terus akan memutarkan void in queue. Nah, selanjutnya akan muncul setelah void in queue dijalankan, setelah diisi, selanjutnya akan muncul cout, tekan enter untuk melanjutkan. Terus sistem akan membersihkan layar, terus akan masuk ke katalog. Nah, setelah putarkan void katalog, di situ akan menanyakan kode pilihan di pada void katalog. Nah, jika kode pilihannya sama dengan 1, sistem akan membersihkan layar dan menentukan katalog baju, terus belanja baju, terus akan menentukan cout, tekan enter untuk menu utama. Nah, di sini dia akan memutar void katalog baju dan void belanja baju. Selanjutnya ketika sudah selesai semua dengan void tersebut, dia akan kembali lagi ke menu masuk di awal tadi di atas 486 baris 486. Namun tapi jika pilihan kode pilihan tadi 2, sistem akan bersihkan layar, terus akan memasukkan void katalog sepatu, terus void belanja sepatu. Nah, seperti di awal tadi, ketika semuanya sudah, selanjutnya akan kembali ke masuk lagi. Nah, terus selanjutnya ada else if kode jika dia pilih 3, dia akan membersihkan layar, terus dia akan masuk ke void katalog jacket, terus akan masuk ke void belanja jacket, terus jika sudah semuanya, dia akan kembali lagi ke awal, yaitu ke masuk out tadi. Namun jika tidak, akan kembali ke katalog di awal tadi, jika selain itu pilihannya. Oke, terus di awal tadi kan login. Nah, login itu jika login dia pilih 2, dia akan masuk ke bagian login sebagai penjual. Nah, di sini akan menampilkan final project, struktur data, sistem penjualan online, terus ke tampilan ini. Selanjutnya di baris ke 534 akan muncul masukkan username Anda. Nah, di sini akan memasukkan username-nya, username sebagai login penjual. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Kuswatun Hasanah dengan NIM 20113667. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya. Oke, langsung saja. Di sini untuk pembuatan username dan password kami menggunakan metode percabangan if. Di sini kami buat cout, masukkan username Anda, cout username, cin username, if username sama dengan kampus. Ketika pengguna sistem menginputkan sebuah username, maka username tersebut akan tersimpan di variabel username. Kemudian untuk password, di sini kami buat cout, masukkan password Anda, cout password, cin password, if password sama dengan amikom. Kemudian ketika pengguna sistem menginputkan sebuah password, maka password tersebut akan tersimpan di variabel password. Jika username dan password yang dimasukkan benar, maka pengguna bisa login ke menu admin ataupun penjual, kemudian secara otomatis pengguna akan diarahkan ke dashboard pilihan menu. Akan tetapi, jika password yang dimasukkan salah, maka program secara otomatis akan menjalankan baris ke-600, yaitu menampilkan peringatan bahwa password yang Anda masukkan salah, silakan coba lagi, kemudian tekan enter untuk melanjutkan. Nah, di situ pengguna akan diminta untuk menginputkan username dan passwordnya kembali. Kemudian, jika username yang kita masukkan salah, maka program akan menjalankan baris ke-618, yaitu menampilkan peringatan bahwa username yang Anda masukkan tidak terdaftar, tekan enter untuk melanjutkan. Kemudian di situ pengguna akan diminta untuk memasukkan username-nya kembali. Oke, setelah pengguna berhasil login ke menu penjual, maka pengguna akan diberikan beberapa pilihan menu. Nah, untuk pilihan menunya sendiri di sini kami buat cout 1 daftar antrian, cout 2 cari nama pemesan, cout 3 hapus data pesanan telah selesai, cout 4 riwayat membeli, cout 5 keluar, kemudian cout masukkan pilihan Anda 1 sampai 5, kemudian cin pil. Kemudian ketika pengguna sistem menginputkan sebuah pilihan menu, maka pilihan menu tersebut akan tersimpan di variabel pil. Di sini kami juga membuat sebuah metode sweetcast. Nah, sweetcast sendiri di sini berisikan tentang pilihan menu tadi, yaitu pilihan menu 1 sampai dengan 5. Sebagai contoh, misal di sini, jika pengguna menginputkan menu 1, maka program akan mengecek case yang pertama. Apakah case yang pertama variabel pil isinya adalah 1? Ternyata true, karena case yang pertama nilainya adalah 1, maka program akan menjalankan baris ke-567, yaitu display yang berisi tentang daftar antrian. Setelah melihat daftar antrian pembeli, maka pengguna akan diminta untuk menekan enter. Di sini GoToX berfungsi untuk kembali secara otomatis ke dashboard pilihan menu. Kemudian jangan lupa diberi break untuk melakukan stop jika perintah yang diberikan sudah dirasa cukup untuk case tersebut serta mengabaikan yang di bawahnya. Kemudian, jika pengguna menginputkan menu 2, maka program akan mengecek
case yang pertama. Apakah di case pertama variabel pil bernilai 2 dan ternyata hasilnya adalah false, maka program akan menjalankan case yang kedua. Apakah variabel pil bernilai 2 dan hasilnya adalah true, maka program akan menjalankan baris ke 574 yaitu cari. Cari di sini digunakan untuk mencari nama pemesan. Setelah mencari nama pemesan, pengguna akan diminta untuk menekan enter. Di sini GoToX berfungsi untuk kembali secara otomatis ke dashboard pilihan menu. Jangan lupa diberi break untuk menandakan atau melakukan stop jika perintah yang diberikan sudah dirasa cukup untuk case tersebut. Kemudian, jika pengguna menginputkan menu 3, maka program akan mengecek case yang pertama. Apakah di case pertama variabel pil bernilai 3 dan ternyata hasilnya adalah false, maka program akan menjalankan case yang kedua. Apakah variabel pil bernilai 3 dan hasilnya adalah false karena case yang kedua nilainya adalah 2? Selanjutnya, program akan mengecek case yang ketiga. Apakah di case yang ketiga bernilai 3 ternyata hasilnya true, maka program akan menjalankan baris ke 580 yaitu DQQ. Nah, DQQ di sini digunakan untuk menghapus data pesanan. Setelah menghapus data pesanan, pengguna akan diminta untuk menekan enter untuk kembali secara otomatis ke dashboard pilihan menu. Jangan lupa diberi break untuk melakukan stop jika perintah yang diberikan sudah dirasa cukup untuk case tersebut. Selanjutnya, jika pengguna menginputkan menu 4, maka program akan mengecek case yang pertama. Apakah di case yang pertama variabel pil bernilai 4 dan ternyata hasilnya adalah false, maka program akan menjalankan case yang kedua. Apakah di case yang kedua variabel pil bernilai 4 dan hasilnya adalah false karena yang kedua nilainya adalah 2. Selanjutnya, program akan mengecek case yang ketiga. Apakah case yang ketiga bernilai 4? Ternyata hasilnya false karena case yang ketiga bernilai 3. Setelah itu program akan mengecek case yang keempat. Apakah case yang keempat bernilai 4 dan hasilnya adalah true? Maka program akan menjalankan baris ke 587 yaitu riwayat. Riwayat di sini berfungsi untuk melihat riwayat pembeli. Setelah melihat riwayat pembeli, pengguna akan diminta untuk menekan enter untuk kembali secara otomatis ke dashboard pilihan menu. Jangan lupa diberi break untuk melakukan stop jika perintah yang diberikan sudah dirasa cukup untuk case tersebut. Kemudian, jika pengguna menginputkan menu 5, maka program akan mengecek case yang pertama. Apakah di case yang pertama variabel pil bernilai 5 dan ternyata hasilnya false karena case yang pertama bernilai 1, maka program akan menjalankan case yang kedua. Apakah di case yang kedua variabel pilnya bernilai 5 dan hasilnya adalah false karena case yang kedua nilainya adalah 2. Selanjutnya program akan mengecek case yang ketiga. Apakah case ketiga bernilai 5 dan ternyata hasilnya adalah false karena case yang ketiga bernilai 3. Setelah itu program akan mengecek case yang keempat. Apakah case yang keempat nilainya adalah 5? Hasilnya adalah false karena case yang keempat bernilai 4. Maka selanjutnya program akan mengecek case yang kelima. Apakah case yang kelima bernilai 5 dan hasilnya adalah true? Maka program akan menjalankan baris ke 593 yaitu GoTo masuk yang digunakan untuk keluar dari menu penjual. Kemudian jangan lupa diberi break untuk melakukan stop jika perintah yang diberikan sudah dirasa cukup untuk case tersebut. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan suite case. Sekarang lanjut ke baris 624 yaitu else if pilihan 3. Pilihan 3 di sini digunakan untuk keluar dari aplikasi sistem penjualan online. Ketika kita memilih menu 3, maka secara otomatis program akan menjalankan baris 625 yaitu sistem CLS yang digunakan untuk membersihkan layar. Kemudian secara otomatis pengguna akan langsung keluar dari program aplikasi penjualan online. Sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya saya akan serahkan ke moderator. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian untuk demo programnya. Nah, di sini saya pilihan 1 untuk masukkan sebagai pelanggan. Saya masukkan nama Adi, kemudian saya pilih barang yang mau saya beli yaitu 3 jaket. Kemudian saya inputkan berapa barang yang mau saya pilih. Di sini saya milih hoodie dengan ukuran XL, jumlah belinya 1, kemudian barang keduanya saya inputkan kode 3 beli bomber dan ukurannya saya inputkan L dan jumlah belinya 2. Di sini saya masukkan data diri, nomor HP dan alamat supaya nanti bisa tahu alamat pengirimnya. Nah, kemudian saya di sini akan memilih layanan transfer yaitu 3 mandiri. Kemudian enter. Nah, kemudian saya inputkan nama pelanggan lagi dengan nama yang berbeda. Terus konfirmasi, di sini terlihat daftar antriannya. Nah, di sini juga akan memilih beberapa barang, yaitu sepatu,
dan masukkan jumlah barang yang ingin dibeli. Seperti tadi, masukkan kodenya, pilih ukuran dan jumlah belinya. Di sini saya inputkan seperti tadi nama, nomor HP, dan alamat untuk tujuan pengiriman, dimana nanti barang akan dikirim ke alamat tersebut. Nah, di sini juga memilih layanan yang untuk transfer barang yang dibeli. Di sini saya juga masukkan nama pelanggan yang lain dengan nama yang berbeda. Seperti tadi konfirmasi namanya. Nah, di situ sudah masuk ke daftar antrian. Kemudian inputkan barang apa yang mau dibeli. Di sini saya milih baju. Seperti tadi, inputkan berapa barang yang mau dibeli. Kemudian masukkan kode barang, terus ukuran, dan jumlah belinya. Nah, di sini saya seperti tadi masukkan nama, nomor HP, dan alamat. Nah, di sini juga layanan transfernya seperti tadi. Nah, habis itu saya masuk ke menu penjual. Di sini saya masukkan usernya kampus K besar dan passwordnya Mikom. Nah, di sini saya lihat di menu 1 daftar antriannya. Nah, di 2 ini cari nama pemesan. Di sini saya masukkan Emma. Nah, di Emma tadi ada di antrian kedua. Kemudian saya lihat menu keempat, yaitu riwayat pemesanannya. Kemudian jika sudah selesai pesanannya, kita bisa menghapus data pesanan yang telah selesai di menu ketiga. Di sini Adi sudah selesai, udah kehapus. Kita lihat di daftar antriannya udah nggak ada. Kemudian kita hapus lagi untuk Emma. Nah, pelanggan Emma sudah selesai. Kita lihat daftar antrian udah nggak ada. Kemudian Mario sudah nggak ada di daftar antrian, sudah bersih. Nah, jika sudah selesai, inputkan kelima, input nomor 3 dan enter, maka kita sudah. Mungkin segitu aja presentasi dari kelompok 1. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.